Shalom, hari ini kita masuk dalam pembahasan pelajaran yang kelima, tujuan bergereja dari kelas 101 kursus Victory. Saya senang bisa berjumpa dengan Anda kembali dan saya percaya Anda sudah mengikuti pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang keempat dan kemudian Anda sampai kepada pelajaran yang kelima. Salut untuk semangat Anda untuk belajar. Dan mari kita belajar bersama-sama apa tujuan kita bergereja. Saudara, dalam segala aktivitas kita melakukan apapun ya pasti itu ada tujuannya. Apalagi kalau saudara pergi ke gereja, tentu saudara punya tujuan. Dan masing-masing orang punya tujuan. Tetapi yang tujuan yang sebenarnya adalah kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ada orang pergi ke gereja dengan tujuan masing-masing, tetapi tujuan yang terutama yang harus dilaksanakan adalah untuk melaksanakan perintah agung. Yuk mari baca sama-sama dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Haleluya. Jadi saudara, tujuan kita bergereja, tujuan kita datang ke gereja adalah untuk melaksanakan perintah agung. Itu yang pertama. Tujuan kita ke gereja atau bergereja yang kedua adalah untuk melaksanakan yang namanya amanat agung. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita kalau kita ada di dunia ini, kita bergereja, beribadah, bersekutu bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Selama kita ada dalam dunia ini, kita punya tujuan yaitu untuk melaksanakan amanat agung. Nah, apakah amanat agung itu? Itu tercatat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi inilah dua tujuan kita bergereja. Saya katakan kita melakukan apapun itu ada tujuan. Apalagi kita ke gereja, kita bersekutu, bergereja, beribadah. Itu ada tujuannya, yaitu untuk melaksanakan perintah agung dan untuk melaksanakan amanat agung. Jadi mengapa kita ada sebagai gereja? Yaitu dengan dua tujuan penting daripada gereja itu sendiri. Yang pertama yang saya sebut tadi, yaitu kita melaksanakan perintah agung. Dan itu berarti kita punya komitmen yang sungguh kepada perintah agung sesuai Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan yang kedua, tujuan kita bergereja, mengapa kita ada sebagai gereja sesuai Matius 28 ayat 19 sampai 20 adalah kita punya komitmen yang sungguh kepada amanat agung. Jadi dua tujuan ini yaitu komitmen kepada perintah agung dan komitmen kepada amanat agung merupakan tujuan kita sebagai gereja. Kita ada sebagai gereja untuk melaksanakan dua hal tersebut. Dan baiklah, saya akan menjelaskan tujuan kita bergereja dengan 5 bagian penting ini. Mungkin Anda belum mengerti lebih jauh, tetapi ketika Anda nanti melihat tujuan bergereja yang saya sebut dalam atau saya jabarkan dalam 5 bagian ini, maka Anda pasti akan mengerti dan kemudian dapat mempraktekannya dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, tujuan kita bergereja adalah untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Anda cari Tuhan di gereja itu untuk apa? Untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dan itulah penyembahan. Sungguh sayang kalau orang datang ke gereja hanya untuk sekadar pamer. Ya, pamer baju, sepatu, jam, jet-jet, perhiasan, mobil, ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Itu bukan tujuan sama sekali daripada kita bergereja. Tujuan kita bergereja adalah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan yang kedua, tujuan kita bergereja adalah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah yang disebut sebagai pelayanan. Jadi saudara ke gereja
bukan hanya untuk mencari teman baru atau untuk mencari pacar. Bukan itu tujuannya ya. Tujuan kita ke gereja adalah untuk mengasihi sesama. Seperti kita mengasihi diri sendiri yang disebut sebagai pelayanan. Jadi saudara pergi ke gereja harus penyembahan kepada Tuhan dan harus pelayanan kepada sesama manusia. Yang ketiga, sesuai Matius 28 ayat 19-20, tujuan kita bergereja adalah kita pergi untuk menjadikan semua bangsa murid yang disebut sebagai penginjilan. Dan yang ketiga, yang keempat maksud saya, kita pergi ke gereja, bergereja adalah untuk membaptis orang di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajak tentu saja mereka masuk dalam persekutuan. Kita beribadah setiap hari ataupun bersekutu bersama-sama dalam waktu ke waktu dengan sesama orang percaya, di mana kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita sudah dibaptis dan bersekutu bersama-sama. Maka itu disebut sebagai suatu persekutuan. Itulah tujuan kita bergereja. Dan yang terakhir, tujuan kita bergereja sesuai dengan Matius 28 ayat 19-20 adalah kita mengajarkan segala sesuatu kepada orang lain. Dan inilah yang disebut sebagai pemuritan. Dan kursus Victory ini, kelas 101 ini adalah merupakan wujud pemuritan itu. Jadi kalau saudara ke gereja, saudara harus memuridkan. Pak Hendra, saya sih ingin memuridkan, saya sih ingin menginjili, tetapi saya nggak tahu caranya. Saudara, kalau Anda sudah mengikuti sampai pelajaran yang kelima ini, berarti pelajaran 1, 2, 3, dan 4 saudara sudah pelajari, betul? Dan kalau saudara tanya, apa yang harus saya ajarkan? Saya sarankan kepada Anda, ajarkanlah pelajaran 1, 2, 3, dan 4 tentang keselamatan, tentang baptisan, tentang perjamuan kudus kepada orang lain. Ketika saudara mengajarkan kepada orang lain, saudara sudah menunaikan tugas sebagai seorang yang memuridkan. Ketika saudara menceritakan keselamatan di dalam Yesus kepada orang lain, saudara sudah menjalankan tugas saudara sebagai orang atau murid Kristus yang menginjili. Nah, jadi tugas kita bergereja ada 5, yaitu apa? Penyembahan, pelayanan, penginjilan, persekutuan, dan pemuritan. Jadi sekarang ini kalau saudara ke gereja, jangan hanya datang, duduk, diam, pulang. Jangan. Saudara rugi besar. Dan saudara belum mencapai tujuan saudara kalau saudara hanya melakukan seperti itu. Saudara, satu kali saya pergi ke suatu tempat, ya, restoran, dan saya lihat ada sebuah baskom yang sangat indah. Sayangnya hanya diisi air bening, ya, dan ternyata air bening itu hanya untuk cuci tangan. Waduh, saya sungguh sayang ya, sebuah baskom yang indah, yang dari kaca yang mahal dan hanya dipakai untuk cuci tangan. Saya tahu ya, baskom yang indah ini sebetulnya ada tempat untuk sop, ya, atau tempat untuk makanan-makanan yang lebih baik ya ditaruh di tempat tersebut. Jadi ada hal yang salah di mana restoran atau tempat makan tersebut menggunakan barang tersebut. Nah, demikian juga ketika saudara pergi ke gereja dan hanya datang, duduk, dan pulang, ya, dan saudara tidak melakukan apa-apa, ada yang salah dengan tujuan saudara pergi ke gereja tersebut. Kalau saudara bergereja sekarang ini, saudara harus melaksanakan 5 daripada tujuan bergereja itu. Dan hari ini saya ingin kita sama-sama mengetahui kalau kita pergi ke gereja, kita melakukan pujian, penyembahan, ya. Kita melakukan pemuritan, kita melakukan pelayanan kepada orang-orang lain, dan kita mengadakan persekutuan dengan jemaat-jemaat yang lain. Jadi pada saat saudara ke gereja, ya, mulai saat ini, perhatikan bahwa saudara harus mencari Tuhan dalam penyembahan dan merayakan kehadirannya di dalam setiap ibadah itu. Ketika saudara mengangkat tangan, saudara berseru, saudara bersorak, saudara tepuk tangan, saudara menyembah Dia, saudara sementara melakukan penyembahan dan karena saudara merayakan kehadiran Allah. Tidak sampai di sana, ya, saudara perlu juga terlibat dalam pelayanan di mana saudara menunjukkan kasih Allah kepada sesama. Lalu kemudian saudara juga memberitakan firman Allah kepada orang-orang lain yang ada di keluarga saudara, tetangga saudara, atau teman-teman, atau orang-orang yang lain, ya, di rumah, di tempat pekerjaan, atau dimanapun saudara berada. Saudara melakukan namanya penginjilan di situ. Lalu yang berikut, ya, ketika saudara juga ada bergereja, saudara harus terlibat di dalam sebuah persekutuan dengan keluarga Allah. Dan inilah merupakan bagian daripada kita pergi bergereja tersebut, yaitu kita menyatukan keluarga-keluarga
menyatukan umat-umat Allah, menyatukan jemaat-jemaat yang ada untuk masuk dalam persekutuan. Persekutuan dalam apa? Dalam pembinaan rohani, dalam bersekutu bersama-sama ketika ada ucapan syukur, bahkan kemudian ada kematian, duka cita, sakit penyakit, saling mendoakan. Di sanalah tercipta satu keluarga Allah yang utuh. Di situ kita menunjukkan diri sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang yang mengasihi Dia dengan bersatu dan melakukan persekutuan di sana. Lalu saudara juga bukan hanya sampai di situ, saudara terus melangkah dengan memuridkan umat Allah, ya, memuridkan orang-orang percaya, di mana saudara mengajar mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Seperti yang saya lakukan kepada saudara hari ini dengan mengajari saudara tentang kebenaran firman Allah, tentang keselamatan, tentang pemuritan, tentang baptisan, semuanya adalah untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan saya lakukan, yaitu juga mengemban tujuan gereja. Tujuan saya bergereja adalah untuk mengajari saudara semua. Jadi mulai hari ini, ya, ketika saudara beribadah, perhatikan baik-baik. Saudara tugasnya adalah untuk menyembah Dia, menyembah Tuhan Yesus. Saudara tugasnya untuk melayani sesama. Saudara tugasnya menginjili mereka yang belum percaya. Saudara tugasnya bersekutu bersama-sama dengan orang percaya lainnya, dan saudara memuridkan, ya, mengajari mereka segala sesuatu. Dan kalau kita melakukan ini, ya, kita melaksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, dan apa yang Tuhan Yesus amanatkan kepada kita di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan Tuhan Yesus berjanji kalau kita melaksanakan 5 tujuan bergereja ini, Ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yaitu kita melaksanakan penyembahan, pujian penyembahan, kita melaksanakan pelayanan kepada sesama, dan kemudian kita melaksanakan persekutuan dengan sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian kita mengajari mereka yang belum tahu kebenaran firman Allah di dalam kita melaksanakan amanat agung ini dan perintah agung ini, dan juga kemudian kita mengadakan penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya, baik sebagai teman maupun sebagai keluarga. Maka ini adalah merupakan tujuan kita bergereja itu, dan Yesus sendiri akan menggenapi firman-Nya bagi saudara. Kalau saya bekerja kepada sebuah perusahaan, maka tentu saja perusahaan itu akan menggaji saya. Saudara, kalau saudara bekerja sendiri atau berusaha sendiri, customer saudaralah yang kemudian membayar kepada saudara. Jadi customer saudara adalah raja. Maka ada ungkapan bahwa customer adalah raja, karena mereka yang akan memberi upah kepada saudara. Nah, coba pikirkan, saudara melakukan tugas yang Yesus perintahkan dalam perintah agung Matius 22 ayat 37 sampai 40, dan yang Dia amanatkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Begitu saudara mengerjakannya, bukankah Tuhan akan membalas bagi saudara? Bukankah Tuhan akan memberkati saudara? Bukankah Tuhan akan memberikan apa yang saudara rindukan dan yang saudara cari selama di dunia ini? Dan bukan hanya di dunia ini, sampai di akhirat pun Tuhan akan memberikan tempat bagi saudara dalam rumah-Nya. Jadi kalau saudara ingin diberkati di dunia ini dan di surga nanti, laksanakanlah tujuan bergereja ini, melaksanakan perintah agung dan melaksanakan amanat agung yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi saya dan saudara. Saya sudah melakukannya, saya tunggu saudara juga melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai dalam kelas 101, pelajaran yang kelima, tujuan bergereja. Dan saya percaya saudara akan melakukan perintah agung dan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sampai berjumpa dalam pelayanan, dalam pelajaran-pelajaran yang lain dari kursus Victory kelas 101. Amin. Tuhan memberkati.